Sebuah insiden penusukan terhadap pegawai Kejaksaan Agung di Depok mengguncang Indonesia, menyoroti risiko besar yang dihadapi para penegak hukum. Serangan ini bukan kejahatan acak, melainkan ancaman nyata terhadap institusi keadilan dan supremasi hukum. Insiden ini memicu diskusi nasional tentang perlindungan jaksa, mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah luar biasa demi keamanan mereka. Keputusan melibatkan TNI dalam pengamanan jaksa menjadi titik balik kontroversial, menyeimbangkan kebutuhan perlindungan dengan prinsip independensi hukum. TNI mengumumkan kesiapan penuh untuk melindungi jaksa, baik di kantor maupun di rumah, sebagai respons atas ancaman yang meningkat. Mayor Jenderal Christomay Sianturi menegaskan, militer akan turun tangan jika ada ancaman kredibel terhadap jaksa kasus sensitif. Perlindungan ini bukan sekadar janji, melainkan kebijakan resmi yang menegaskan serangan terhadap jaksa adalah serangan terhadap negara. TNI bertindak sebagai perisai, bukan intervensi, dengan pengamanan fleksibel sesuai tingkat ancaman. Kehadiran tentara di rumah jaksa menjadi simbol komitmen negara melindungi aparat hukumnya. Keterlibatan TNI didasari MOU resmi dengan Kejaksaan Agung dan peraturan Presiden yang memperkuat legalitas kerjasama ini. MOU dan Perpres memungkinkan TNI membantu pengamanan strategis mengakui kejaksaan sebagai objek vital nasional. Panglima TNI mengeluarkan telegram untuk pengerahan personel di seluruh Indonesia, menerjemahkan kebijakan ke tindakan nyata. Dasar hukum lain, UU TNI Pasal 7 Ayat 2 memperbolehkan TNI mengamankan objek vital strategis, termasuk kejaksaan. Kolaborasi ini dianggap sah secara hukum, menegaskan urgensi perlindungan ekstra bagi penegak hukum. Protokol pengamanan bagi jaksa dan pejabat kejaksaan dimulai dari proses yang sangat terstruktur dan formal. Langkah pertama adalah permintaan resmi yang diajukan oleh pihak kejaksaan kepada TNI, menandai dimulainya kolaborasi antara institusi penegak hukum dan militer. Permintaan ini biasanya didasari oleh adanya indikasi ancaman atau situasi yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pejabat terkait. Setiap permintaan akan dicatat dan diverifikasi secara administratif, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum dan prosedural yang jelas. Setelah permintaan diterima, dilakukan penilaian ancaman secara menyeluruh dan mendalam. Tim keamanan gabungan dari Kejaksaan dan TNI akan duduk bersama, menganalisis setiap informasi yang masuk, baik dari intelijen maupun laporan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya melihat ancaman fisik, tetapi juga potensi ancaman digital atau psikologis yang bisa memengaruhi tugas jaksa. Hasil evaluasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, TNI akan menyesuaikan jumlah personel yang dikerahkan. Penyesuaian ini sangat fleksibel, mulai dari penempatan beberapa personel untuk pengamanan terbatas hingga pengerahan satu peleton penuh jika ancaman dinilai sangat tinggi. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, agar kehadiran TNI tidak berlebihan, namun tetap memberikan rasa aman maksimal. Penempatan personel dilakukan secara strategis, baik di lingkungan kantor, rumah dinas, maupun lokasi-lokasi yang sering dikunjungi pejabat kejaksaan. Satuan kecil TNI dapat berjaga di titik-titik rawan, sementara peleton dengan formasi disiplin siap siaga untuk situasi yang membutuhkan respons cepat. Semua ini dilakukan tanpa menimbulkan kesan intimidatif di lingkungan sekitar. Sejak Mei, personel TNI telah aktif berjaga di Kejaksaan Agung dan kantor-kantor kejaksaan di berbagai daerah. Kehadiran mereka bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem perlindungan yang terintegrasi. Setiap personel yang bertugas telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menghadapi berbagai skenario ancaman. Perlindungan yang diberikan bisa sangat personal, mulai dari pengawalan bersenjata saat perjalanan dinas, penjagaan rumah dinas selama 24 jam, hingga pengamanan khusus saat jaksa menghadiri acara publik. Setiap detail diperhatikan, termasuk pola aktivitas harian dan potensi risiko di sekitar lingkungan tempat tinggal. Operasi pengamanan dirancang dengan sangat cermat. Analisis rute perjalanan dilakukan untuk menghindari jalur rawan, dan tim reaksi cepat selalu siaga jika terjadi situasi darurat. Setiap kegiatan publik yang dihadiri jaksa akan diawasi secara ketat, namun tetap menjaga kenyamanan dan privasi.
Patroli rutin dilakukan di sekitar lingkungan rumah dan kantor, memastikan tidak ada celah bagi potensi ancaman. TNI juga berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk memperkuat sistem deteksi dini, sehingga perlindungan yang diberikan bukan sekadar slogan, melainkan nyata dan terukur. Tujuan utama dari seluruh mekanisme ini adalah menciptakan zona aman bagi jaksa dan keluarganya, serta menetralkan setiap potensi ancaman sebelum berkembang menjadi bahaya nyata. Dengan sistem yang terintegrasi dan responsif, perlindungan personal bagi penegak hukum kini menjadi prioritas yang dijalankan secara profesional dan berkelanjutan. Keadilan tak akan tumbuh dalam ketakutan. Sistem hukum yang kuat hanya bisa berjalan jika para penegak hukumnya merasa aman dan terlindungi. Di balik setiap keputusan besar, ada tekanan dan ancaman yang tak terlihat oleh publik. Ketika malam tiba dan gedung pengadilan sepi, ancaman terhadap jaksa dan keluarganya justru semakin nyata. Jaksa yang menangani kasus besar menghadapi risiko luar biasa, mulai dari intimidasi, teror, hingga ancaman fisik yang bisa datang kapan saja. Mereka seringkali harus bekerja lembur, meneliti dokumen penting, dan membuat keputusan yang bisa mengubah hidup banyak orang. Tekanan mental dan emosional yang mereka alami sangat berat, apalagi jika kasus yang ditangani menyangkut kepentingan besar atau kelompok berpengaruh. Perlindungan TNI dianggap vital agar jaksa bisa bekerja tanpa kompromi, tanpa rasa takut akan keselamatan diri dan keluarganya. Kehadiran aparat militer di sekitar kantor kejaksaan dan pengadilan memberikan rasa aman yang nyata, sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa negara hadir melindungi penegak hukum. Kolaborasi antara keahlian hukum jaksa dan kekuatan operasional TNI menciptakan sinergi yang kuat. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengantisipasi dan merespons ancaman secara lebih efektif, baik dari sisi hukum maupun keamanan fisik. Ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga soal membangun kepercayaan di antara institusi negara. Memanfaatkan TNI lebih efisien daripada membangun pasukan perlindungan baru di kejaksaan. TNI sudah memiliki pengalaman, sumber daya, dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan maksimal. Dengan demikian, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran tambahan yang besar untuk membentuk unit baru, melainkan cukup mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Perlindungan ini juga memberi ketenangan psikologis bagi jaksa dan keluarga, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa cemas berlebihan. Keluarga jaksa pun merasa lebih tenang, mengetahui bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi mereka dari ancaman yang mungkin muncul akibat pekerjaan sang kepala keluarga. Dengan rasa aman, jaksa dan timnya dapat menjaga fokus dan semangat mereka dalam menegakkan hukum. Mereka bisa bekerja lebih produktif, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Pendukung kebijakan menilai, kehadiran TNI adalah perisai fisik dan mental, menjaga integritas sistem hukum. TNI tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga simbol komitmen negara dalam menegakkan keadilan tanpa kompromi. Melindungi jaksa berarti menjaga kepercayaan publik dan supremasi hukum dari ancaman sistemik. Ketika masyarakat melihat penegak hukum dilindungi dengan baik, kepercayaan terhadap sistem peradilan pun meningkat, dan harapan akan keadilan yang sejati tetap terjaga. Keterlibatan TNI menuai kritik, terutama soal potensi pelanggaran semangat UUD 1945 dan erosi supremasi sipil. Pengkritik khawatir kehadiran militer di institusi sipil bisa membuka jalan bagi intervensi militer dalam urusan hukum. Ada risiko persepsi pengaruh militer terhadap keputusan hukum yang bisa merusak kepercayaan publik. Kebijakan ini dianggap pedang bermata dua, solusi keamanan, tapi berpotensi mengancam demokrasi. Tantangannya, melindungi jaksa tanpa mengorbankan prinsip pemerintahan sipil yang independen. Banyak pengamat dan pengkritik menilai bahwa pengamanan terhadap pejabat sipil, termasuk jaksa dan institusi penegak hukum, seharusnya menjadi tanggung jawab utama Polri, bukan TNI. Dalam sistem demokrasi, pemisahan peran antara polisi dan militer sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Polisi dididik dan dilatih untuk menangani keamanan dalam negeri, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi warga sipil dari ancaman kriminalitas sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketika polisi benar-benar kewalahan atau kekurangan personel,
barulah TNI dapat dilibatkan sebagai bantuan terakhir. Hal ini pun harus melalui prosedur yang jelas dan transparan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penetapan kejaksaan sebagai objek vital strategis sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan pembuat kebijakan. Ada yang berpendapat bahwa status ini penting untuk meningkatkan perlindungan. Namun ada pula yang menilai penetapan tersebut harus didasarkan pada kajian mendalam dan kebutuhan nyata. Akibatnya, dasar hukum pelibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan dinilai masih rapuh dan berpotensi menimbulkan polemik hukum di kemudian hari. Penyerahan peran keamanan kepada TNI tanpa kejelasan batas tugas bisa menimbulkan ketegangan antar lembaga, bahkan memicu konflik kepentingan yang merugikan sistem hukum dan demokrasi. Selain itu, garis tanggung jawab antara TNI dan Polri menjadi kabur, sehingga masyarakat sulit menuntut akuntabilitas jika terjadi pelanggaran. Dalam demokrasi yang sehat, pemisahan peran antara polisi dan militer harus dijaga dengan tegas. Campur tangan militer dalam urusan sipil hanya boleh dilakukan dalam kondisi luar biasa, bukan menjadi kebiasaan. Solusi ideal adalah memperkuat kapasitas dan profesionalisme polisi, baik dari segi jumlah personel, pelatihan, maupun peralatan, agar mampu menghadapi tantangan keamanan modern tanpa harus bergantung pada militer. Penyerahan tugas keamanan dalam negeri ke militer justru berisiko mengaburkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah, siapa yang seharusnya melindungi jaksa dan institusi penegak hukum menurut prinsip tata kelola demokratis? Jawabannya akan menentukan arah masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. TNI dan Kejaksaan menegaskan kolaborasi ini murni untuk pengamanan fisik, tanpa mengganggu independensi hukum. Personel TNI tidak terlibat dalam proses hukum, hanya bertugas melindungi jaksa dan fasilitasnya. Bantuan diberikan atas permintaan resmi, dijalankan profesional dan netral sesuai hukum. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi menjaga batas antara perlindungan dan intervensi. Penempatan TNI untuk melindungi jaksa menyoroti pentingnya keseimbangan antara keamanan dan prinsip demokrasi. Perlindungan fisik bagi penegak hukum memang mendesak, tapi pemisahan militer sipil harus tetap dijaga. Janji pembatasan peran TNI harus diwujudkan dengan transparansi dan pengawasan ketat. Kolaborasi kejaksaan dan TNI harus didasari saling menghormati peran, dengan evaluasi rutin dan pelaporan terbuka. Kapasitas Polri juga harus terus diperkuat sebagai institusi utama keamanan dalam negeri. Harapannya, sinergi ini melindungi hukum tanpa mengaburkan batas keadilan dan demokrasi.